Hmm, Halo guys, kita di sini mempunyai kasus, yaitu di sini ada pasien. Pasien ini dia itu memiliki riwayat tifoid 2 minggu lalu kini dia mengeluh nyeri lutut dan juga pergelangan kaki. Di sini dia tidak memiliki riwayat trauma. Untuk pemeriksaan fisiknya itu menunjukkan ada kiri sedikit bengkak, mereka ada juga sedikit nyeri tekan. Laboratorium menunjukkan kultur darah Salmonella TB positif. Oke, dan untuk USG itu dilakukan efusi sendi. Kira-kira dari yang kita udah miliki di sini itu, dia ini merupakan ciri khas dari penyakit apa nih? Di sini udah ada si opsi-opsinya. Apakah dia ini rheumatoid arthritis, apakah dia arthritis gout, apakah dia sindrom Alport, apakah dia sindrom Reiter. Satu lagi itu dia itu harusnya menunjukkan arthritis septic. Jadi kira-kira kalau ditambahinnya itu opsi terakhir ini, apakah dia ini arthritis reaktif, kok arthritis reaktif, arthritis septic. Oke, kira-kira boleh di pause lalu habis itu dilihat si opsi-opsinya lagi. Di sini paling cuma mau nandain aja ini dari demam tifoid 2 minggu lalu. Lalu habis itu nyeri lutut dan nyeri pergelangan kaki. Oke, lalu kemudian di sini dia tidak ada riwayat trauma. PV fisiknya dulu tuh kan ada kiri sedikit bengkak, hangat dan nyeri tekan. Ini tanda-tanda kardinal untuk suatu inflamasi. Kultur darah menunjukkan salmonella TB positif, asal jelek ini. Dan terakhir USG lutut menunjukkan infusi sendi. Dan begini, kira-kira waktunya udah habis. Di sini gue bakal reveal kalau di sini untuk si rheumatoid arthritis, ingat-ingat kalau rheumatoid arthritis ini tuh dia itu harusnya memiliki beberapa tanda seperti, karena dia ini termasuk ke dalam seropositif, maka dia seharusnya itu ada si anti CCP at least, atau ada si rheumatoid factor. Oke, ini kira-kira harusnya itu ada di pemeriksaan laboratoriumnya. Lalu karena ini nggak ada, maka opsi ini itu pasti salah. Berikutnya untuk si arthritis gout. Arthritis gout ini kita itu harusnya melihat apakah ada Bierfringen positif yang menunjukkan dia ini ada penumpukan kristal monosodium urat. Dan karena di sini tidak ada penunjukan tentang si kristalisasi di sini, mungkin harusnya di sini ditunjukin juga ada pembekakan pada metatarsal phalangeals pertama atau si jari jempol. Maka kira-kira si arthritis gout juga kita out. Sindrom Alport nih. Sindrom Alport ini itu dia ini bakal jadi diagnosis banding paling seru nih untuk si kasus ini. Karena sindrom Alport ini itu dia itu memiliki gejala khas dengan apa yang akan kita bahas berikutnya. Oke, sindrom Alport dia ini termasuk ke dalam sindrom nefritik. Remember the 3 A's. Di sini kita punya acute post streptococcus glomerulonefritis. Kita juga memiliki IgA neuropati dan juga di sini ada si sindrom Alport. Tapi karena ini bukan gejala dari sindrom nefritis yang di sini itu ciri khasnya itu harusnya ada hematuria, alias di dalam urinnya itu harusnya ada si darah, dan di sini tidak ada indikasi tentang ciri-ciri khas dari masalah ginjal. Dengan begini sindrom Alport bisa kita singkirkan. Lalu sindrom Reiter ini merupakan, ini nanti akan kita bahas berikutnya deh. Kita bahas dulu deh si arthritis septic. Nah, arthritis septic nih, dia ini kalau kita perhatikan sama sindrom Reiter ini, oh ya, nama lain ini itu sindrom Reiter ini sebenarnya ini arthritis reaktif. Bagi yang nggak tahu, nanti gue jelasin sejarahnya gimana untuk si arthritis reaktif ini yang kenapa dia hubungin sama sindrom Reiter. Seru kok. Si arthritis reaktif dan arthritis reaktif bedanya di mana sih? Kalau arthritis septic itu dia ini memiliki penumpukan bakteri di sendinya sendiri. Nah, ini merupakan ciri khas penting dari si arthritis septic. Sementara arthritis reaktif, kalau kita bahas dari si definisinya ini, dia ini merupakan gejala infeksi antara bakteri GIT atau bakteri genitourinary, ada si saluran kemih atau si reproduksi. Dia ini masuk, lalu habis itu dia melakukan peradangan di tubuh, dan pada akhirnya dia nanti akan menimbulkan peradangan di sendinya. Nah, karena di sini itu kelihatan jelas banget, kita punya nih Salmonella TB positif. Ini itu merupakan ciri khas banget dari si adanya ada peradangan GIT. Oke, lalu habis itu kita punya USG lutut, ini efusi sendi. Harapan gue sih kalau misalkan kita itu mau menelusuri ini itu arthritis septic atau tidak, kita ini memiliki ada punctur sendi. Jadi kita ini bakal narik cairan dari sendinya ini, lalu habis itu kita lihat apakah di sini itu ada antigen dari si bakteri-bakterinya untuk si arthritis septic. Tapi ya ini kelihatannya itu lebih jelas menuju ke si arthritis septic atau si sindrom Reiter, lebih ke si arthritis dibandingkan. Jadi ini bukan si arthritis septic. Oke,
Jadi itu kira-kira untuk jawaban dari si soal kecil ini adalah si diagnosisnya itu sindrom Reiter atau artritis reaktif. Sebenarnya sindrom Reiter ini kenapa sih dibilangnya itu ini jadi artritis reaktif? Jadi sejarah kecilnya itu ada seseorang namanya itu Hans Reiter. Dia menemukan trias atau tiga gejala yang nanti akan membentuk si artritis reaktif ini, yang nanti gue bakal bahas di sini tuh. Sebenarnya sih tiga gejala ini nggak cukup untuk nanti kita bisa rule out kalau ini itu merupakan sindrom Reiter atau si artritis reaktif. Kira-kira nanti gue bakal bahas ada tujuh gejala yang bisa menunjukkan ini tuh possibility-nya itu bisa mengarah ke si artritis reaktif ini. Sindrom Reiter ini tuh dari si Hans Reiter ini, sayangnya itu dia itu merupakan dokter yang jahat. Ini penjahat yang bekerja untuk Nazi. Kira-kira bagi yang kelompok-kelompok ini tuh bisa ngerandating gitu. Ini bisa jadi salah satu hal yang paling menyenangkan bagi kalian. Jadi dari si penjahat Nazi ini tuh dia itu melakukan hal-hal kasar ke manusia, dan dari si hasil trias ini tuh mereka gak konsisten untuk menemukan kalau ini merupakan sindrom Reiter. Hence nanti dia bakal diubah menjadi artritis reaktif dengan definisi tadi yang gue bilang. Dia ini merupakan kumpulan gejala yang berasal dari infeksi bakteri pencernaan atau bakteri sistem urinari, yang nanti mereka akan menyebabkan peradangan di sendi yang melalui mekanisme autoimun. Jadi ini sebenarnya autoimun. Prevalensinya itu nanti dia bakal lebih jatuhnya menuju ke wanita. Kira-kira. Tapi kalau misalkan nah ini kira-kira untuk si FC-nya nih. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke FC-nya. Gue usah pikirin yang tadi itu. Kira-kira hope dan fun fact itu bisa membuka wawasan sedikit. Kalau diperhatikan, di sini kita membahas dulu dari RPS. RPS itu menunjukkan ada nyeri lutut dan juga pergelangan kaki dari si Nyonya B. Gue malas untuk pakai si dari Nyonya A terakhir kali itu, terlalu monoton. Di sini dia memiliki riwayat penyakit dahulunya itu dia ada demam tifoid 2 minggu lalu. Kemungkinan besar ini udah habis sembuh dari si demam tifoidnya. Dia tidak memiliki riwayat trauma juga. Tidak ada obat-obatan atau penularan yang terjadi di lingkungannya. Dengan begitu, gue mau roll out ada kira-kira 5 dugaan. Dugaan pertamanya itu karena ini jelas-jelas infeksi dari bakteri yang terjadi di pencernaan, ya tahu sendiri kan, Salmonella typhi. Dengan begini gue mau rule out ini artritis reaktif karena ini nyerang si nyeri lutut dan juga pergelangan kaki, kemungkinan besar di sendinya. Yang mau gue rule out berikutnya ini ada rheumatoid gout, dengan alasan yang tadi gue udah bilang nanti kita akan bahas di pemeriksaan visi dan penunjang. Selain itu kita punya artritis septic yang tadi seperti gue bilang juga ini ada hubungan dengan bakteri dan juga si sendinya. Lalu kita punya demam reumatik. Dan terakhir kita punya sindrom Alport yang tadi kira-kira akan gue jelasin kenapa ini bisa gue roll out dari si sindrom Reiter tadi ini. Nah, sekarang kita mau eliminasi si duga-dugaan ini. Di sini untuk keadaan umum, KU itu keadaan umum. Keadaan umumnya itu dia ini sedang sakit sedang, kesadarannya itu dia itu kompos mentis. Tanda-tanda vitalnya itu semuanya dalam batas normal. Lalu kemudian kita lakukan pemeriksaan head to toe. Kira-kira dari atas ke bawah ini semuanya itu dalam batas normal. Nah, sekarang kita perhatiin si ekstremitasnya. Lutut kanan dan kiri sedikit bengkak. Dia memiliki kehangatan dan juga nyeri tekan di sendi. Lupa gue terus, ini nyeri tekan sendi. Lalu kita melakukan pemeriksaan penunjang. Kultur darahnya itu menunjukkan positif Salmonella typhi dan USG-nya menunjukkan efusi sendi lutut, yang berarti ada pembengkakan di sendinya. Oke, sip lah. Dengan begini, gue bisa rule out si rheumatoid gout karena alasan tadi di sini tidak menunjukkan adanya pengkristalan dari si monosodium uratnya ini. Artritis septiknya ini juga gue rule out, tidak ada pemeriksaan kita melakukan nanti gue cari lagi deh. Ini apa sih yang pengambilan cairan sendi itu. Di sini tidak ada indikasi ada si antigen yang berada di sendinya. Demam reumatik ini itu nanti bakal gue cari juga ini alasannya kenapa, rada lupa juga. Nah, terakhir sindrom Alport. Ini bakal gue bahas spesifik barengan dengan di patofisiologinya. Oke, dengan begitu 2-5 udah gue habisin semuanya. Kira-kira diagnosis kerjanya kita ini artritis reaktif. Ini post infeksi Salmonella typhi. Untuk lebih tepatnya. Bagaimana kira-kira artritis reaktif ini bisa terjadi? Sesuai dengan definisi tadi. Terjadi infeksi ini itu yang terjadi secara sekunder, dia nanti akan menyebar ke si sendinya, menyebabkan ada peradangan di situ. Infeksinya itu bisa dari pencernaan, bisa juga dari si genito urinari, dari sistem urinaria. Dari infeksi GIT-nya ini kira-kira ini ada 4 main thing-nya, 4 bakteri besarnya, Salmonella, Shigella, Campylobacter, lalu ada Yersinia juga. Dari infeksi GUT kita punya Chlamydia, Escherichia coli dan juga Mycoplasma.
Kira-kira bagaimana infeksi-infeksi ini bisa melakukan hal-hal itu? Jadi post infeksi salmonella yang seperti yang kita bahas tadi untuk kasus ini itu, dia ini akan meninggalkan peptida bakteri. Peptida bakteri ini itu rupanya dia memiliki kemiripan sama suatu HLA. Ini human leukocyte antigen, mirip kayak, ini nama lain dari MHC. Dari si MHC ini tuh dia tuh keliru sama si peptida bakteri nih. Nah, nanti ada hubungan sama genetik sedikit nih tentang si HLA ini yang nanti gue bahas. Intinya, karena ini jelas-jelas reaksi autoimun, terjadi kekeliruan sel imun dengan si peptida bakterinya ini tuh, oh rupanya si MHC yang gue kenal ini tuh dia ini rupanya bakteri juga. Padahal MHC itu kan bukan hanya dari si bakteri, ada juga dari sel-sel lain di tubuh kita yang mungkin secara mutasi dia ini di pop up menuju si membran selnya itu, dan akhirnya bisa terjadi cross reaction sama sel T di sini. Oke, itu kira-kira untuk yang jalur utamanya kasus kita ini, yang ini. Nah, bisa juga clearance dari si peptida bakteri ini itu ya karena ini kebanyakan itu bakteri gram negatif, terjadi reaksi imun tapi clearance-nya itu cacat, yang berarti tidak clear sepenuhnya. Mereka bisa masuk ke synovium dan bisa terjadi reaksi imun dengan si makrofag sinovial. Tapi ini not happen, ini jarang happen. Dan rupanya ini gak terjadi juga di kasusnya ini. Makanya gue bisa rule out ini dengan si arthritis septic. Lalu bagaimana dengan infeksi yang ada di genitourinary? Dari sini ada si antigen, ada si MHC yang kita tahu ini tuh HLA-B27 dan juga LPS-nya ini hampir sama dengan yang terjadi pas di salmonella tadi. Bisa terjadi kekeliruan dan dengan begitu terjadi reaksi imun berlebih, padahal ini dari si bakteri yang ada di GUT. Oke. Nah, dari infeksi GIT ini tuh bisa dicek dari labnya itu melalui kultur darah ditemukan ada antigen salmonella TB-nya. Bagaimana secara genetik nih? Terjadi mutasi di HLA-B27. Ini nama lengkap dari si MHC-nya, jenis yang B27. Ini ada beberapa teori yang bisa terjadi. Ada namanya itu si HLA ini tuh dia nggak kelipet benar di RA. Ini tipe yang unfolded protein. Jadi karena terjadi misfold protein ini itu, dia ini bisa build up. Dan misfold protein ini itu dia ini merupakan hal yang gak wajar sih, ya jelas gak wajar. Lalu kemudian efek dari misfold protein ini dia bisa menumpuk dan membuat stres di retikulum endoplasmanya. Terjadi beberapa hal nih, kalian bisa cari sendiri nih untuk si respon-respon terkait ini, unfolded protein dan juga overload di retikulum endoplasmanya. Intinya hampir sama kayak inflamasi pada umumnya. Si sel ini tuh dia mengeluarkan mediator inflamasi, tumor necrotic factor alpha, IL-6 dan IL-23. Kenapa ada IL-23 di sini? Kita memanggil City helper 17 sel. Kira-kira itu sel yang paling banyak berperan dalam reaksi genetik ini. Yang dimana dia malah memicu lebih banyak inflamasi. Padahal ini kan masalah genetik. Semua ini menimbulkan reaksi autoimun. Dan reaksi autoimun ini itu yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau dari genetik ini menyebabkan namanya artritis reaktif. Definisinya yang ini. Oke, kira-kira itu patogenesisnya. Kenapa ini semua bisa terjadi nih? Nah, sekarang gue mau bahas dulu ada tanda-tandanya. Untuk ke good doctor ini, good doctor itu ya mungkin bukan mahasiswa UPNPJ. Kita ini mengetahui ada namanya Can Climb a Tree, ada namanya Can Pee, dan ada namanya Can See. Nggak bisa manjat pohon, kita nggak bisa kencing, dan juga kita nggak bisa melihat. Can Climb ini tuh bisa diubah lagi jadi Can't Bend a Knee, nggak bisa nengkuk lutut. Ya dimana ini merupakan trias yang dikemukakan sama si Hans Ritter tadi. Tapi karena ketidak konsisten dari si trias ini itu, maka di expand lagi ada 7 grade dokter atau an excellent dokter, dia bisa menghafal kira-kira 7 melalui nanti kos dari kita mahasiswa UPNPJ. Ya dong. Jadi selain mereka nggak bisa manjat atau nggak bisa nengkuk lutut, nggak bisa kencing karena masalah di kandung kemihnya, dan juga nggak bisa melihat karena ada masalah di matanya, mereka juga nanti punya radang di tendon atau masalah muskuloskeletal. Itu kira-kira yang kita bakal bahas nanti, masalah muskuloskeletal ini. Selain itu, mereka juga memiliki dactylitis. Dactylitis itu gambarnya kayak gini. Jadi ini semacam kayak jari sosis. Jari sosis ini tuh ya gak tau deh kenapa bisa orang-orang rumah sakit itu, mungkin mereka lagi kepikiran mau makan sosis, ketemu sama jari kayak begini, mereka bilang oh ini dactylitis, jari sosis. Oke, itu kira-kira untuk si jari sosisnya ini atau dactylitisnya ini. Lalu kita punya Circinate balanitis. Nanti di sini untuk gambar Circinate balanitisnya ini, balan ini tuh dia tuh merujuk ke glans penis, dan itis merujuk ke peradangan. Jadi ada peradangan di glans penisnya ini. Bentuknya itu ada apa? Terdapat ruam seperti ini. Mereka ini mirip-mirip kayak ular kalau kata seseorang. Dan
Dan kira-kira ini kira-kira yang bisa kita temukan nanti di maybe uncircumcised, yang belum disirkumsisi, orang belum disirkumsisi. Ini biasanya terjadi sama orang-orang reaktif artritis di pria. Tapi karena ini wanita, kita tidak memiliki bukti untuk si balanitis ini. Dan terakhir kita memiliki namanya itu keratoderma blenoragicum. Ini itu perdarahan di kulit yang dia ini disebabkan ya ada masalah lah sama si sel keratin kita ini. Oke, jadi kira-kira 7 tanda-tanda dari si reaktif artritis. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Maka kita lanjut lagi, reaksi autoimun ini dia memicu inflamasi sistemik. Oke, jadi inflamasi sistemik yang terjadi kasus ada apa nih? Terjadi peningkatan permeabilitas kapiler dong. Perlu gue jelasin lagi, ada mediator inflamasinya, tumor necrotic faktor alfa, IL-1 beta, interleukin 6, you name it lah, interferon gamma. Yang mereka semua ini menyebabkan si kapiler itu dia ini menjadi meluas, si pori-porinya itu bisa bocor si cairan dalam plasmanya itu, menyebabkan bengkak di lutut. Dan selain itu, peningkatan permeabilitas kapiler disertai juga dengan vasodilatasi. Vasodilatasi ini dia itu menyebabkan banyak darah yang berada di situ, menyebabkan suhu di situ jadi hangat. Kira-kira itu untuk penjelasan inflamasi sistemiknya. Bagaimana dengan 3 tanda utama tadi itu yang terutama berhubungan sama kasus? Mulai dulu dari muskuloskeletal. Di muskuloskeletal ini itu dia ini kata orang itu gak bisa manjat pohon nih, atau gak bisa nekuk lutut. Dan di sini yang kita lihat di kasusnya ini bisa terjadi namanya itu oligoartritis asimetris. Oligoartritis asimetris ini itu dia merupakan sifat dari si artritis yang banyak di sendi. Dan kebetulan reaktif artritis dia ini merupakan jenis oligoartritis yang dimana ciri khasnya itu dia ini terjadi di satu lutut aja. Jadi ini nyeri sendi di salah satu lutut. Dan kemudian ada peningkatan permeabilitas kapiler. Peningkatan permeabilitas kapiler ini dia menyebabkan efusi sendi di sini. Dan satu sisi lain ini hampir sama dengan si gout. Nah, kalau di gout itu kan dia ini kan terjadi penumpukan kristal. Penumpukan kristal ini itu dia pergi ke daerah yang paling terefek sama gravitasi. Yang paling terefek sama gravitasi di kaki itu ada apa? Jari jempol. Selain dia itu dia juga yang menahan beban intens dari kita yang berdiri. Jempol ini katanya itu dia ini merupakan jari yang paling tinggi bebannya. Dan karena 2 faktor itu yang dia ini mirip-mirip juga yang terjadi di reaktif artritis, selain terjadi peradangan yang terjadi di pedis ini atau di kaki, dia ini bisa menjalar. Dia bisa menjalar si radangnya itu hingga sampai ke jari-jari. Dan yang paling efek si radang sendinya itu si jari jempol atau si metatarsal phalanges 1 kita. Dan dengan begitu, ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, kita bisa menemukan ada jari kaki sosis. Jari kaki sosis yang ada di jari kaki kita, jari jempol, yaitu dactylitis. Kebanyakannya itu di jari jempol. Kira-kira itu penyebabnya dari si dactylitis. 1, dia ini karena jempol ini menahan beban paling besar. Dan keduanya ini peradangan meluas, dan dia itu meluasnya itu lebih menuju ke si jari jempol. Hampir mirip sama si gout tadi itu. Makanya ini bisa kita rule out penyebab dari goutnya ini. Selain dari efusi sendi ini, kalau sendinya itu dia itu membengkak, di sekitarnya ada saraf-saraf lainnya ini, dia bisa mengiritasi si saraf-saraf ujung-ujung sarafnya dong. Ujung-ujung saraf yang teriritasi atau sinosiseptor ini itu dia bakal memicu nyeri tekan. Oke, itu kira-kira yang terjadi sama si Nyonya B di sini. Nah, tapi kita bisa rule out sedikit lagi dari trias yang udah dibahas tadi. Jadi kalau misalkan kita bahas di tendon yang paling dekat sama si jari jempol ini ada apa? Tendon Achilles. Tendon Achilles ini dia merupakan tendon dari musculus gastrocnemius, muskulus terbesar di betis kita atau di paha bawah. Nah, di sini awalnya itu dia ini bisa terjadi peradangan di tendon atau mungkin ada peradangan biasanya itu peradangan di tendon dulu nih. Peradangan di tendon ini ya nanti dia itu menyebabkan dactylitis. Jadi habis kelar ada peradangan di otot, lalu besok ke tendon, menuju ke ligamen, kita bisa bedain juga ada peradangan di calcaneus, os calcaneus di kaki kita. Lama-lama nanti dia merambat, menyebabkan dactylitis. Jadi itu kira-kira gimana alurnya. Dari tendon, dia nanti menyebabkan dactylitis. Dan tendon yang paling sering kena itu tendon Achilles. Kalau kita melakukan pemeriksaan fisik di calcaneus ini, kita bisa dengar si pasiennya itu dia ngeluh apakah sakitnya itu di calcaneusnya atau dia sakit di atasnya, yang menunjukkan dia ini sakit di tendonnya. Nama medisnya itu enthesitis.
Dan ini salah satu contoh paling kerennya itu si tendonitis Achilles dari musculus gastrocnemius. Oke, itu kira-kira untuk si muskuloskeletalnya. Yang paling kita bahas itu tentang si efusi sendi ini tuh yang menyebabkan nyeri tekan. Berikutnya kita bahas si genitourinary yang dia tuh kata pasiennya itu gak bisa kencing. Ini terjadi ketika bakteri genitourinary atau GIT dia itu masuk ke genitourinary dan menyebabkan yang paling sering terjadi itu radang di uretranya, yaitu uretritis. Lalu kemudian kalau di wanita bisa terjadi cervicitis, tapi itu gak terjadi di sini. Dan kalau di laki-laki prostatitis. Ngeri juga ya, dari ureter nanti dia naik sampai ke prostat atau cervix. Oke, itu kira-kira yang terjadi di GUT. Lalu kalau terjadi di mata membran mukus mereka ini memiliki hal yang sama. Sel imunnya itu mereka salah target. Kalau di mata targetnya itu di uvea. Kalau kalian ingat uvea itu ada apa aja, jadi bayangin ini tuh bayangin ini ada matanya. Di sini lensa. Di sini itu di depannya itu ada iris. Lalu di sini ada badan ciliaris dan juga ada choroid. Nah, choroid ini plus sama iris dan sama ciliaris, all of them bikin si uvea. Done. Ini si uvea. Karena mereka salah target si uveanya ini, terjadilah namanya uveitis. Kalau dibiarin uveitis ini komplikasinya itu dia bisa lama-lama mengalami kebutaan permanen. Dengan begitu ini merupakan hal yang emergency yang terjadi kalau di mata. Lalu kalau di membran mukus, harusnya itu membran mukosa sih. Jadi mereka bisa target si cavum oris sama si genitalnya ini bisa terjadi ulkus atau ulcer di oral dan juga genital. Nah, terakhir, ini merupakan tempat-tempat yang rare terjadi. Bisa di kulit, bisa di pulmo, dan di jantung atau core. Nah, tapi paling commonnya itu di kulit. Yang tadi gue udah bilang di sini loh. Di sini ada circinate balanitis yang terjadinya itu di glans penis bagi laki-laki, dan ada keratoderma blenoragicum. Ini salah satu tanda dari si 7 tanda reactive arthritis tadi. Nah, di sini kalau di pulmo si bakteri itu dia bisa menyerang pleuranya menyebabkan pleuritis. Kalau di core dia bisa menyebabkan regurgitasi aorta. Mereka meradang kasih katup aortanya mungkin, dan mereka menuju ke perikardium dan menyebabkan perikarditis. Kira-kira itu tentang si patofisiologinya. Dan mungkin itu penjelasan singkat tentang si artritis-nya. Ini kalau mau bandingin sama si gout. Kalau kita bandingkan sama si gout itu ada namanya podagra atau podagra kalau nggak salah. Podagra ini itu kalau dilihat patofnya ini itu si daerah yang paling sering mengalami mikrotrauma dan juga daerah yang paling banyak mengalami kristalisasi itu ini karena suhunya itu paling rendah itu di jari-jari kaki, terutama di jempol atau metatarsal phalangeal 1. Ditambah sama efek gravitasi ini itu dia menyebabkan metatarsal phalangeal 1 atau MTP1 si jempol kita jadi tempat kristalisasi dan terjadi podagra ini. Pembekakan jari kaki atau pembekakan seluruh kaki. Dan ini kita penting untuk rule out sama si reactive arthritis karena kita bisa salah sangka. Jangan-jangan ini si gout. Padahal gout itu kan kita harus melakukan pemeriksaan penunjangnya itu si pemeriksaan cairan sendi ini untuk memastikan apakah ada kristalisasi di sini atau tidak. Dan mungkin kira-kira itu penjelasan singkat tentang si arthritis reaktif. I hope it makes sense. Dan mohon maaf jika ini salah sumber juga atau ada mistake di sini. Terima kasih.